Di sebuah desa kecil, hiduplah sepasang suami istri bernama Ardi dan Sinta. Mereka menikah bukan atas dasar kisah cinta yang dramatis, tetapi karena keyakinan yang sederhana bahwa hidup akan menjadi lebih kuat jika dijalani bersama pasangan. Awal pernikahan mereka terasa hangat. Rumah kecil yang mereka tempati selalu dipenuhi oleh canda tawa. Meski terkadang mereka hanya makan sederhana dan hidup apa adanya. Ardi bekerja sebagai seorang karyawan di sebuah perusahaan swasta dengan gaji yang pas-pasan. Mereka bukanlah pasangan yang sempurna, tetapi mereka belajar untuk saling menghargai. Namun, semua itu tidaklah bertahan lama. Waktu datang menguji rumah tangga mereka. Ketika bisnis yang dikelola Sinta berkembang, Ardi justru dipecat dari perusahaan tempat ia bekerja. Keadaan pun berbalik, kini Sinta yang menjadi tulang punggung keluarga. Sementara Ardi, ia merasa harga dirinya runtuh, ia merasa telah gagal menjadi seorang suami. Hari-hari selanjutnya, seringkali dipenuhi oleh ketegangan kecil yang bukanlah perkara besar. Namun kejadian demi kejadian itu, sudah cukup untuk membuat suasana rumah menjadi dingin. Sinta mulai berubah. Ia sering terlihat bersama lelaki lain, bahkan untuk mengurus suaminya pun, ia sudah tidak peduli. Hingga pada suatu hari, "Ini surat perceraian kita. Segera tanda tangani dan lekas keluar dari rumah ini. Saat aku jadi ibu pejabat nanti, maka kita bagaikan langit dan bumi. Jangan harap bisa mendekati aku lagi." Cukup Sinta, kamu sungguh keterlaluan. Kamu benar-benar tebal muka. Kamu yang selingkuh duluan. Malah membalikkan tuduhan. Hanya karena dia banyak harta, hatimu sudah tertutup oleh ketamakan. Dan kamu mengusir aku keluar tanpa membawa apapun. Benar-benar perempuan kejam. Lalu bagaimana? Apa kamu mau merampok semua isi rumah ini? Asal kamu sadar, selama ini kamu tidak menghasilkan 1 sen pun. Seharusnya kamu malu masih ingin meminta hak dan berteriak seperti itu. Kamu jangan bermimpi deh. Kamu benar-benar tidak tahu diri ya. Kamu tidak sadar. Siapa yang sudah membangun rumah ini dari nol? Semua yang kamu miliki sekarang juga atas hasil jerih payahku. Tapi sudahlah, kalau itu mau kamu, ambillah semuanya. Suatu saat nanti, kamu pasti akan mendapatkan balasan. Baguslah kalau kamu sudah terima. Anggap saja itu sebagai kompensasi kepadaku atas pengangguran dan biaya hidup kamu selama di rumah ini. Sekarang, cepat kamu tanda tangani surat perceraian kita. Ternyata, cuma ada harta dan kekuasaan yang ada di hati kamu, Sinta. Aku pastikan kamu akan menyesal. Selamat pagi, Selamat Bos. pagi, Pak Bos. Selamat pagi. Bagaimana penjualan di toko kita? Apakah semuanya berjalan lancar? Kabar baik, Pak Bos. Penjualan toko kita semakin meningkat. Omsetnya melebihi bulan lalu. Wah, kerja bagus. Saya senang mendengarnya. Baiklah, saya cuma datang memastikan saja. Sebentar lagi, saya mau berangkat menyambangi toko lain. Pertahankan kinerja kalian. Bonus pasti akan saya tambahkan. Terima kasih, Terima Pak Bos. kasih, Pak. baru saja Bos Ardi hendak berjalan menuju pintu keluar, tiba-tiba, Aduh, mau melamar kerja ya? Kasihan sekali. Kenapa? Apakah kamu tidak diterima kerja? Padahal setelan jas sudah keren. Pakai dasi berlagak seperti seorang bos. Kamu sewa di mana itu pakaian? Daripada uangnya habis buat penuhi gaya, lebih baik kamu gunakan uang itu untuk makan. Apa jangan-jangan hari ini kamu belum makan ya? Aduh, kasihan sekali hidup kamu, Ardi. Kesalahan terbesarku dahulu adalah mau menikah dengan lelaki miskin seperti kamu. Dan keberuntungan terbesar dalam hidupku adalah bercerai darimu. Oh Tuhan, terima kasih. Kau telah menyelamatkan aku dari manusia ini. Ternyata keputusanku waktu itu berpisah denganmu adalah keputusan yang tepat untukku. Lihatlah hidupmu sekarang. Berkeliaran, berkeliling. Mencari pekerjaan yang kamu sendiri tidak yakin bisa diterima atau tidak. Sudah selesai bicaranya? Kalau sudah, biarkan aku lewat. Aku mau pergi. Aku tidak punya waktu untuk meladeni ocehan gilamu itu. Aduh, kamu masih bisa sombong juga rupanya. Mau kemana buru-buru? Ups,
Aku lupa, kamu kan mau keliling mencari kerja. Aduh, maaf deh. Saya lupa kalau orang kaya itu tidak mengerti kesulitan orang miskin. Minggir, nanti pakaianku terkena kulitmu. Bisa-bisa aku ketularan miskin. Dasar perempuan gila harta, kemewahan sudah benar-benar merusak otaknya. Selamat siang, Bu. Apa ada yang bisa kami bantu? Ibu, memangnya saya terlihat seperti ibu-ibu? Aduh, maaf, Kak. Ada yang bisa kami bantu? Saya mau komplain. Di mana bos kalian? Bos Ardi memang kesini tadi. Tapi sekarang sudah pergi, Kak. Kata beliau, mau menyambangi toko yang ada di cabang lain. Kakak ada masalah apa dengan barang kami? Biar kami saja yang menanganinya. Apa nama bos kalian Ardi? Jangan bilang kalau itu dia. Kenapa, Kak? Apakah kakak mengenal bos kami? Tidak mungkin itu dia. Pasti cuma kebetulan saja namanya sama. Tapi Ardi ngapain tadi kesini? Hei Lu, kakak kenapa bengong? Kakak kenal sama bos Ardi ya? Tidak, sudahlah, lupakan saja. Aneh sekali. Terima kasih atas kepercayaan Pak Ardi untuk bekerja sama dengan perusahaan kami. Saya berharap dengan kerjasama ini bisa menguntungkan kedua belah pihak. Kalau begitu, saya pamit dulu. Senang bekerja sama dengan Bapak. Untuk pembayaran berikutnya, pegawai saya akan segera mengurusnya. Baik Pak, semoga kerjasamanya berjalan sesuai harapan kita bersama. Terima kasih juga karena Bapak sudah percaya bermitra dengan perusahaan kami. Pada suatu hari, Sinta menuju pusat perbelanjaan di tengah kota. Aduh, lihat siapa ini? Kayaknya dunia sempit banget deh. Di mana-mana, kenapa selalu ketemu sama kamu? Wah, sekarang sudah dapat pekerjaan rupanya. Ya, meskipun cuma sebagai seorang kasir. Lumayanlah, daripada kayak dulu, setidaknya bisa untuk makan sehari-hari. Dan pastinya, kamu tidak akan pernah mampu menandingi jabatan suamiku sebagai seorang manajer toko terkemuka di kota ini. Kalau aku sebut namanya, nanti kamu malah gemetar terus pingsan. Benarkah begitu? Memangnya nama suami kamu siapa? Barangkali aku mengenalnya. Nama suamiku adalah manajer Budiman. Hanya dengan sekali perintah. Orang-orang seperti kamu, dengan posisi rendah begini, bisa membuatmu langsung dipecat. Oh, si Budiman yang itu. Kalau tidak salah, dia adalah manajer toko Berkah Jaya. Ternyata dia suami kamu. Kamu yang sopan ya. Berani sekali menyebut nama suamiku tanpa menyebut jabatannya. Percaya atau tidak, aku bisa telepon suamiku sekarang untuk datang kemari dan langsung memecatmu. Ternyata suamimu penurut juga ya. Apa yang disuruh istrinya langsung dia lakukan. Hebat sekali suamimu menyalahgunakan jabatan untuk menindas orang lemah. Baik, saya mau lihat apakah suamimu berani memecatku. Silahkan kamu panggil dia sekarang. Kamu punya nyali juga rupanya ya. Posisi sudah di ujung tanduk masih sombong. Tunggu saja kamu. Sebentar lagi kamu akan menangis, mengemis, dan merengek mohon ampun supaya kamu tidak kehilangan pekerjaanmu. Siapa yang berani menentang istriku? Apakah dia sudah bosan melihat dapur MBG? Suamiku sudah di sini. Tamat sudah kisahmu, Ardi. Sekarang tidak ada yang akan bisa menolong kamu. Sekalipun dia itu seorang kepala MBG. Benarkah? Tapi sepertinya aku tidak membutuhkan bantuan siapapun. Justru kalianlah yang harus memohon belas kasih dariku. Lihatlah, Pak. Dia sama sekali tidak menghargai keberadaan Papa. Dia benar-benar cari mati. Pecat dia sekarang juga. Jangan kasih ampun, Pak. Benar kata istriku, mulutmu kurang ajar sekali. Pertama menindas seorang perempuan. Sekarang, kamu berani menantang seorang manajer? Apa kamu sudah bosan bekerja ya? Kenapa saya harus takut? Jabatanmu hanya seorang manajer kecil di bawah naungan perusahaanku. Justru,
Saya mengkhawatirkan posisimu itu sebentar lagi akan jatuh ke tangan orang lain. Perusahaanmu, kamu mengigau ya? Atau kamu sudah menjadi gila? Memangnya kamu siapa? Lagak bicaramu sudah seperti seorang bos besar saja. Saat ini, aku benar-benar ingin tertawa kencang, Pak. Orang ini sudah menjadi gila karena berpisah denganku. Sudah, Pak, pecat saja dia. Aku sudah muak melihatnya. Kamu dengar nggak apa yang istriku bilang tadi? Segera kamu angkat kaki dari tempat ini. Kamu main pecat pegawai sesuka hati ya? Apa kamu tidak takut kalau Bos Ardi tahu hal ini? Bos Ardi tidak mungkin urus masalah sepele seperti ini. Lagian, saya sama sekali tidak pernah melihat batang hidungnya. Ketemu pun tidak pernah. Jadi buat apa saya takut? Kalau aku bilang, akulah Direktur Ardi yang kalian maksud bagaimana, apakah kalian masih berani bersikap seperti ini? Mendengar perkataan Ardi tersebut, keduanya tertawa terbahak-bahak sambil terus menghinanya. Mereka belum menyadari bahwa sebentar lagi, perlakuan kasar mereka akan dibayar sangat mahal. Hai orang miskin, jika kamu adalah sang direktur, maka aku adalah bapaknya direktur. Dan aku siap berlutut dan mencium kakimu. Kamu kebanyakan nonton drama Cina ya? Hayalanmu terlalu tinggi berharap mimpimu menjadi kenyataan. Bangun! Jangan bilang kalau kamu adalah seorang miliarder kaya yang sedang menyamar. Suara gelak tawa mereka memenuhi ruangan itu. Mereka terus memprovokasi dengan kata-kata cacian dan hinaan, tiba-tiba. Ada apa ini? Siapa yang bikin keributan di sini? Pak Dharma, ada apa Bapak kemari? Suatu kehormatan bagi saya bisa bertemu langsung dengan Bapak di tempat ini. Kenalkan, ini istri saya, Pak. Saya dapat laporan. Katanya ada yang bikin keributan di sini. Jelaskan sama saya. Kebetulan sekali, Pak. Tolong bantu saya mengusir orang ini. Dia juga sudah berani mengaku sebagai Direktur Ardi. Blacklist saja namanya, supaya tidak ada lagi perusahaan yang mau menerimanya bekerja. Memangnya kalian siapa? Berani-beraninya menyuruh saya. Apa kalian buta? Kalian tidak sadar sedang berhadapan dengan siapa? Buka mata kalian dengan lebar. Beliau adalah Direktur Ardi, Ardi Wijaya Kusuma. Apa? Tidak Tamatlah mungkin. sudah. Bagaikan disambar petir, keduanya seketika lemas tak berdaya. Mereka begitu terperanjat dengan kenyataan yang baru saja mereka dengar. Maafkan saya, Bos Ardi. Sungguh saya telah buta. Bisa-bisanya saya tidak mengenali Anda. Lupakan saja ucapan saya tadi, Pak. Anggap saja radio rusak. Salahkan saja betina ini, Pak. Dialah penyebab semua masalah ini. Hukum saja dia, Pak. Saya tidak peduli Pak Ardi mau apakan betina serakah ini. Apa kamu bilang? Kamu sekarang menyalahkan aku. Kalau bukan gara-gara ulahmu, saya tidak akan dapat masalah seperti ini. Dasar betina jalanan, mulai sekarang kamu jauh-jauh dari aku. Kamu yang harusnya jauh-jauh dariku. Kalau bukan karena rayuanmu, aku tidak mungkin meninggalkan suamiku Ardi. Dasar tua bangka. Tidak berguna. Mas, maafkan Sinta ya. Selama ini telah dibutakan oleh harta. Kalau Mas Ardi memaafkanku, aku janji tidak akan bersikap seperti ini lagi. Kamu mau kan balikan sama aku? Kita mulai lagi dari awal, Mas. Kamu masih mencintai aku kan, Mas? Dasar wanita gila. Sudah cukup kalian bikin keributan di tempat ini. Sekarang kalian berdua minggat dari hadapanku. Pak Dharma, copot jabatan manajer Pak Budiman. Secepatnya angkat manajer yang baru untuk menggantikan posisinya. Dan kamu, Sinta, sejak terakhir kali, kamu mengusirku dari rumahku sendiri. Aku sudah bersumpah, akan membuat kamu menyesali perbuatanmu. Dan sekarang, aku sudah menepatinya. Dan maaf saja, aku sama sekali tidak tertarik dengan perempuan serakah, dan tidak punya harga diri seperti kamu. Jangan pecat saya, Mas Pak. Ardi, maafkan Sinta, Mas.